Cinta bisa hancur, janji bisa dilanggar, tapi jangan pernah remehkan diamnya seorang istri. Ketika Randy mengkhianati Cindy demi Lia, ia pikir akan menang. Nyatanya, langkah balasan Cindy justru membuat seluruh hidup mereka berantakan. Mau tahu bagaimana seorang perempuan bisa membalikkan pengkhianatan jadi kemenangan? Di sebuah rumah besar yang berdiri megah di pinggiran kota, Cindy hidup sebagai istri sah Randy, lelaki yang dulu ia percaya sebagai cinta sejatinya. Rumah itu tampak sempurna dari luar. Halaman luas dengan pohon ketapang yang rindang, pintu kayu jati kokoh, dan jendela besar yang memantulkan cahaya sore keemasan. Namun, di balik keindahan dinding tinggi itu, Cindy mulai merasakan ada celah yang kian hari kian melebar dalam rumah tangganya. Randy, suaminya, belakangan jarang terlihat di rumah. Jam pulangnya makin malam, alasan kerjanya makin banyak, dan setiap kali Cindy mencoba bertanya, jawabannya singkat, kadang dengan nada lelah, kadang bahkan seolah malas meladeni. Dulu, Randy selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama, bercanda ringan, atau sekadar menanyakan kabar hari Cindy. Sekarang, yang tersisa hanya jejak parfum asing di kemeja dan suara pintu mobil yang menutup di tengah malam. Cindy bukan wanita yang mudah curiga, namun hatinya bukan batu. Ia merasakan perubahan itu, sebuah jarak yang tiba-tiba tercipta di antara mereka. Ada rahasia yang disembunyikan Randy. Ada sesuatu yang tak terucapkan, tapi jelas menggerogoti kehangatan yang dulu mereka miliki. Desas-desus mulai terdengar samar, datang dari bisikan tetangga, obrolan singkat di arisan, atau pesan tak sengaja yang sampai ke telinganya. Nama itu, Lia. Katanya, Randy diam-diam menikah siri dengan seorang wanita muda bernama Lia. Setiap kali kabar itu muncul, dada Cindy seperti diremas. Namun, ia memilih diam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata yang ia tunjukkan di depan siapapun. Diamnya bukan karena ia lemah. Diamnya adalah benteng terakhir, agar rumah tangga yang sudah dibangun dengan pengorbanan dan doa tidak runtuh hanya karena gosip yang belum tentu benar. Tetapi jauh di dalam hati, Cindy diliputi rasa takut. Takut kehilangan, takut dikhianati, takut kenyataan akan lebih pahit daripada sekadar kabar samar. Malam-malam panjang pun ia lewati dengan gelisah, menunggu suara pintu yang berderit saat Randy pulang. Kadang ia duduk sendirian di ruang tamu, memandang bingkai foto pernikahan mereka yang masih tergantung rapi di dinding. Di dalam foto itu, Randy tersenyum lebar, merangkulnya dengan bangga. Cindy sering bertanya dalam hati, masihkah senyum itu untukku sekarang? Malam itu, hujan turun deras. Suara gemuruh petir seakan ikut meramaikan ketegangan yang sudah lama terpendam di rumah besar itu. Cindy duduk di ruang tamu dengan wajah tenang, meski hatinya seperti dihantam badai. Di depannya, Randy berdiri dengan wajah tegang. "Sin, aku harus jujur," ucap Randy akhirnya, suaranya berat, seolah ada beban yang ia lepaskan sekaligus ia tahu akan melukai. Cindy menatapnya tanpa ekspresi. "Jujur? Setelah sekian lama kau pulang larut malam, setelah sekian banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Baiklah, katakan." Randy menarik napas panjang, menundukkan kepala sesaat. Aku memang sudah menikah siri dengan Lia. Dan aku tidak bisa lagi menyembunyikannya darimu. Aku ingin dia tinggal di rumah ini bersama kita. Perkataan itu seperti petir yang menyambar tepat di dada Cindy. Meski ia sudah mendengar kabar samar sebelumnya, mendengarnya langsung dari mulut Randy tetap terasa jauh lebih menyakitkan. Tangannya yang tadi tenang di pangkuan kini mengepal kuat. Rumah ini, rumah yang kita bangun bersama, dengan doa, dengan keringat, dengan air mata, sekarang kau ingin membaginya dengan wanita lain. Suara Cindy bergetar, tapi matanya tetap tajam menatap suaminya. "Sin, mengertilah. Aku juga punya tanggung jawab pada Lia. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia berhak mendapatkan tempat di hidupku, sama seperti kamu." Cindy tertawa getir. "Sama seperti aku? Jangan menghina perasaan ini, Ren. Aku istrimu yang sah. Aku yang menemanimu dari nol, aku yang berdiri di sampingmu saat semua orang meragukanmu. Dan sekarang kau bilang dia sama sepertiku." Randy terdiam, rahangnya mengeras. "Aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin semuanya bisa berjalan baik-baik." "Baik-baik?" Cindy hampir berteriak.
Kau membawa wanita lain masuk rumahku, lalu berharap aku duduk diam dan menerimanya seolah ini hal wajar? Kau pikir aku tidak punya hati, Ren? Suasana makin mencekam. Hujan di luar makin deras, seolah langit ikut menangisi apa yang terjadi di dalam rumah itu. Tak lama, suara pintu terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah pasti. Lia. Dengan wajah cantik penuh percaya diri, ia melangkah masuk sambil membawa koper kecil. Tatapannya langsung tertuju pada Cindy, lalu pada Randy. "Aku sudah datang, Mas," ucap Lia lembut, seakan tidak peduli dengan bara yang sedang menyala di ruang itu. Cindy menatapnya tajam, seolah tatapan itu bisa menusuk hingga ke dasar hati Lia. "Jadi ini dia? Wanita yang begitu kau bela mati-matian, Ren?" Lia tidak gentar. Ia malah tersenyum tipis. "Saya juga bagian dari hidup Mas Randy sekarang, Mbak. Suka atau tidak, saya berhak ada di sini." Kata-kata itu menghantam hati Cindy lebih keras daripada apapun. Ia ingin berteriak, ingin mengusir Lia saat itu juga, tapi tubuhnya terasa lemah. Ia hanya bisa berdiri sambil menahan air mata yang sudah memenuhi matanya. Randy maju selangkah, berusaha menenangkan. "Sin, tolong, untuk sementara, biarkan Lia tinggal di sini. Kita bisa bicarakan baik-baik." Cindy menoleh pada Randy dengan tatapan penuh luka. "Mas, kau tidak tahu apa yang sudah kau hancurkan malam ini. Bukan hanya rumah ini, tapi hatiku. Dan percayalah, luka ini tidak akan sembuh begitu saja." Ia berbalik, melangkah menuju kamar, meninggalkan Randy dan Lia di ruang tamu. Suara pintu kamar yang dibanting keras menjadi tanda betapa hatinya retak. Di dalam kamar, akhirnya Cindy membiarkan air matanya jatuh deras, tanpa bisa dibendung lagi. Sementara di ruang tamu, Lia duduk di sofa dengan wajah tenang, seolah kemenangan ada di tangannya. Randy hanya bisa terdiam, menatap kosong ke arah pintu kamar Cindy, menyadari bahwa apa yang baru ia lakukan adalah permulaan dari badai besar yang akan mengguncang rumah tangga mereka. Sejak malam pengakuan itu, suasana rumah besar berubah. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi canda ringan, hanya udara dingin yang terasa menusuk di setiap sudut ruangan. Bagi Cindy, rumah itu kini bagai panggung sandiwara. Randy berperan sebagai lelaki yang mencoba adil, Lia tampil sebagai istri baru yang penuh percaya diri, dan dirinya sendiri, sebagai istri sah yang dipaksa menonton rumah tangganya direbut perlahan. Siang itu, dari jendela kamarnya yang sedikit terbuka, Cindy mengamati. Ia melihat Lia dan Randy menata sebuah kamar di lantai bawah. Tirai baru digantung, spray baru dipasang, bahkan aroma parfum Lia sudah mulai menyebar, menusuk indera Cindy seperti racun yang menyelinap tanpa bisa dihindari. Lia tampak tersenyum puas, sesekali menempel manja di lengan Randy. Sedangkan Randy, meski terlihat sedikit canggung, tetap menuruti setiap permintaan Lia. Pemandangan itu bagaikan belati yang terus menusuk hati Cindy. Namun, anehnya, ia tidak lagi menangis. Tidak lagi berteriak. Ia hanya diam. Diamnya bukan berarti menyerah. Diamnya adalah tanda bahwa ia mulai berpikir, mulai menyusun sesuatu. Malam itu, Randy pulang larut seperti biasa. Bedanya, kini ia tidak langsung masuk kamar Cindy, melainkan lebih sering berada di kamar bawah bersama Lia. Cindy duduk di ruang tamu, menunggu. Saat Randy akhirnya keluar, wajahnya terlihat letih, dan ia terkejut mendapati Cindy masih terjaga. "Kenapa belum tidur, Sin?" tanya Randy hati-hati. Cindy hanya tersenyum tipis, berbeda dengan biasanya. Senyum yang tidak bisa ditebak. "Aku tidak bisa tidur. Banyak hal yang kupikirkan." Randy menghela napas. "Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi, aku mohon, cobalah mengerti." Cindy menatap suaminya dalam-dalam, tanpa marah, tanpa teriakan. Justru ketenangan itu membuat Randy gelisah. "Aku mengerti, Mas," jawabnya lirih. "Aku sudah melihat sendiri bagaimana kalian menata kamar bersama. Aku juga melihat betapa Lia merasa nyaman tinggal di sini. Jadi, aku hanya akan belajar mengerti." Nada suara Cindy terdengar lembut, tapi di balik itu ada sesuatu yang membuat Randy salah tingkah. "Sin, aku tahu kau terluka. Tapi aku tidak ingin kita bermusuhan. Aku ingin kita semua bisa hidup berdampingan," ucap Randy,
mencoba menenangkan. Cindy tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Hidup berdampingan, ya, mungkin itu bisa terjadi. Tapi ingat, Mas, aku bukan perempuan bodoh. Aku diam bukan berarti aku tidak merasa. Diamku adalah cara lain untuk melawan. Randy terdiam, keningnya berkerut. Kata-kata Cindy terasa menekan, membuat dadanya sesak. Di kamar, ketika akhirnya Cindy berbaring sendiri, matanya menatap langit-langit. Pikirannya berputar-putar, bukan lagi tentang menangis atau meratap, melainkan tentang bagaimana ia harus berdiri tegak. Ia tidak akan memberikan kemenangan penuh pada Lia. Tidak sekarang, tidak pernah. Dalam diam, ia menyusun rencana, mungkin dengan keteguhan, mungkin dengan strategi yang hanya ia sendiri yang tahu. Dan justru ketenangan itu, yang tidak pernah ditunjukkannya sebelumnya, adalah pertanda bahwa badai yang sesungguhnya sedang ia persiapkan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Cindy. Namun tidak ada lagi rasa hangat yang biasanya menyapa. Ia menatap sekeliling kamar yang dulu penuh kenangan, kini terasa asing, dingin, dan dipenuhi bayangan orang ketiga yang merusak segalanya. Di meja rias, terpajang foto pernikahannya dengan Randy. Cindy meraih bingkai itu, menatap lekat wajah bahagia mereka di masa lalu. Senyum di foto itu kini terasa mengejek. Ia tersenyum miris, lalu meletakkannya kembali dengan perlahan. Hari ini, ia sudah mantap dengan keputusannya. Diam-diam, ia menghubungi seorang agen properti yang sudah ia kenal sejak lama. Cindy berbicara dengan tenang, seolah sedang melakukan transaksi biasa. Padahal, keputusan ini adalah langkah besar yang akan mengubah hidup semuanya. Bu Cindy yakin ingin melepas rumah sebesar ini secepatnya? Tanya agen itu melalui telepon, sedikit heran. Ya, jawab Cindy datar. Saya tidak butuh waktu lama. Semua surat dan dokumen sudah lengkap. Sudah atas nama saya. Saya hanya ingin semuanya selesai hari ini. Agen itu sempat ragu. Tapi, biasanya proses jual beli memakan waktu. Uang bukan masalah, potong Cindy dingin. Saya butuh pembeli yang serius, yang bisa langsung melunasi. Sisanya, biar saya urus. Tolong pastikan semua berjalan hari ini juga. Dan benar saja. Hanya dalam hitungan jam, agen itu berhasil menemukan pembeli dengan penawaran yang sesuai. Cindy bergerak cepat, menandatangani surat-surat, memindahkan dokumen, dan dalam 1 hari, rumah besar yang selama ini ia tinggali bersama Randy resmi bukan lagi miliknya. Ia keluar dari kantor notaris dengan langkah tenang, tapi hatinya bergetar hebat. Ada rasa puas yang samar-samar muncul, bercampur dengan luka yang masih menganga. Rumah itu adalah saksi dari pernikahan, pengkhianatan, juga air mata. Dan kini, ia sudah memutuskan, biarlah saksi itu ikut hilang bersama penjualannya. Malamnya, Cindy pulang seperti biasa. Ia bahkan menyapa Randy dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Randy, yang sedang duduk di ruang tamu bersama Lia, sempat menoleh heran melihat istrinya tidak menunjukkan sikap marah ataupun cemburu. "Sin, kau baik-baik saja?" tanya Randy hati-hati. Cindy hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Mas. Sangat baik malah." Randy semakin bingung. Sikap tenang Cindy membuatnya gelisah. Lia yang duduk di sampingnya pun sempat melirik penuh curiga. Di dalam kamar, sebelum tidur, Cindy memandangi dinding, tirai, dan semua sudut ruangan. Dalam hati ia berbisik, nikmatilah rumah ini selagi bisa. Karena besok, kalian akan tahu bahwa tempat ini bukan lagi milikku, bukan lagi milikmu, Ren, bahkan bukan milikmu juga, Lia. Senyum samar terbit di wajah Cindy. Untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, ia merasa sedikit lega. Ia mungkin terluka, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya terus diinjak. Diamnya memang menakutkan, dan kini diam itu mulai menjelma menjadi senjata. Pagi itu, rumah besar yang selama ini berdiri kokoh tiba-tiba menjadi sumber kegaduhan. Randy baru saja menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai pemilik baru rumah tersebut. Suaranya tegas, dingin, tanpa keraguan. "Pak Randy, saya hanya ingin memastikan. Hari ini saya sudah sah memiliki rumah ini. Semua dokumen lengkap. Saya mohon, dalam beberapa hari ke depan,
Anda dan keluarga bisa segera mengosongkannya. Agen properti sudah mengatur semua. Randy sontak berdiri dari sofa, wajahnya pucat lalu memerah. Lia yang duduk di sebelahnya ikut kaget. Apa maksud Anda? Randy membentak di telepon. Ini rumah saya. Bukan lagi, Pak, jawab suara di seberang dengan tenang. Semua sudah resmi. Surat-surat sudah atas nama saya. Silakan hubungi istri Anda, Bu Cindy, karena beliaulah yang menandatangani penjualan ini. Klik. Sambungan terputus. Jantung Randy berdetak kencang. Tangannya gemetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena tidak percaya. Ia langsung memanggil Lia. Lia, kau dengar sendiri, kan? Rumah ini dijual Cindy tanpa sepengetahuanku. Lia menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Astaga, Mas, terus sekarang kita tinggal di mana? Barang-barang kita bagaimana? Randy langsung meraih ponselnya dan menelpon Cindy. Tangannya begitu keras menggenggam hingga buku jarinya memutih. Saat sambungan terangkat, suaranya langsung meledak. Cindy, apa yang sudah kau lakukan? Di seberang, suara Cindy terdengar datar, tenang, menusuk. Melakukan apa, Mas? Oh, kau baru tahu ya, kalau rumah itu sudah bukan milik kita lagi. Jangan main-main, Cindy. Kau gila? Hah? Kau jual rumah ini? Tanpa izin? Tanpa bicara denganku dulu? Apa aku perlu bicara padamu dulu, Mas? Suara Cindy lirih tapi tajam. Bukankah selama ini kau juga tidak pernah bicara jujur padaku soal Lia? Kau sembunyikan semuanya. Kau nikahi dia diam-diam. Kau bawa dia masuk rumah ini tanpa izin dariku. Jadi, kita impas, bukan? Jangan samakan aku denganmu, bentak Randy. Aku suamimu. Kau wajib bicara denganku sebelum melakukan sesuatu sebesar ini. Cindy terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Tawa yang getir, penuh luka. Suami? Kau masih pantas menyebut dirimu suamiku, Ren? Suami yang baik tidak menusuk hati istrinya dengan menikahi perempuan lain secara diam-diam. Suami yang baik tidak memaksa istri sahnya berbagi rumah dengan orang asing. Jadi, maaf, aku sudah berhenti menganggapmu suami sejak kau membawa Lia masuk ke sini. Kata-kata itu membuat Randy tercekat. Napasnya memburu. Lia di sampingnya menggenggam lengan Randy, mencoba menenangkan, tapi justru membuatnya makin terbakar. Di mana kau sekarang? Bentak Randy. Aku ingin kita bicara langsung. Jangan sembunyi di balik telepon. Cindy menjawab tenang, kalau kau mau bicara, aku bisa datang. Tapi ingat, Mas, aku tidak akan menarik kembali apa yang sudah kulakukan. Rumah itu memang milikku sejak awal. Kau tahu itu. Kau tidak berhak marah seolah-olah aku merampas sesuatu darimu. Cindy, suara Randy hampir pecah karena emosi. Kau benar-benar keterlaluan. Baiklah, ujar Cindy singkat. Aku akan datang. Kita selesaikan semuanya. Pertemuan yang membara. Sore itu, langit mendung seolah ikut menahan napas menunggu ledakan besar yang sebentar lagi terjadi. Mobil Cindy berhenti di halaman rumah besar itu. Ia keluar dengan langkah anggun, tenang, seakan tidak terbebani apapun. Namun, dalam dadanya, api menyala, api yang selama ini ia tekan dalam diam. Randy sudah menunggu di ruang tamu, wajahnya merah padam, Lia duduk di sampingnya dengan ekspresi cemas. Begitu Cindy masuk, suasana langsung menegang. Jadi benar, Sin, kau sudah menjual rumah ini? Suara Randy menggelegar. Cindy menaruh tasnya di meja, lalu menatap Randy dengan mata dingin. Ya, benar. Rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Dalam beberapa hari, kau dan Lia harus keluar. Lia menelan ludah, matanya beralih dari Randy ke Cindy. Mbak, kenapa lakukan ini? Apa salah saya sampai Mbak tega? Cindy mengangkat tangan, menghentikan. Jangan kau sebut-sebut salah atau benar, Lia. Kehadiranmu sendiri di rumah ini sudah salah. Kau tidak punya hak, tidak punya posisi, tapi kau masuk ke sini seakan-akan kau ratu. Kau tahu rasanya melihat rumah tangga yang kubangun dari nol dirampas di depan mata. Lia terdiam,
wajahnya pucat. Randy berdiri, menatap Cindy tajam. Kau sudah melampaui batas. Ini pengkhianatan, Sin. Cindy tertawa getir. Pengkhianatan? Kata itu seharusnya keluar dari mulutku, Ren, bukan darimu. Kau yang menikah diam-diam. Kau yang membawa wanita lain ke rumahku. Kau yang menghancurkan kepercayaanku. Jadi jangan berani menyebutku pengkhianat. Aku suamimu, Sin. Randy berteriak. Aku punya hak atas rumah tanggaku. Tidak. Suara Cindy kali ini dingin, menusuk. Rumah ini memang besar, tapi semua suratnya atas namaku. Ingat, Mas, rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Aku yang menanggung semua biaya renovasi, aku yang mengatur setiap sudutnya. Kau hanya menempati. Jadi jangan berdiri di hadapanku seolah-olah kau pemilik. Randy terdiam. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Ia tahu Cindy benar. Ia tidak bisa membantah, meski egonya meronta. Lia mencoba masuk, suaranya bergetar. Tapi, Mbak, kami harus tinggal di mana kalau rumah ini bukan milik kita lagi? Cindy menoleh padanya dengan senyum tipis. Itu urusan kalian berdua. Kau sudah cukup berani merebut suamiku, Lia. Sekarang saatnya kalian belajar menanggung akibatnya. Jangan berharap aku menyediakan atap untuk orang yang menusukku dari belakang. Air mata Lia mulai menggenang. Mas, ia menatap Randy, mencari perlindungan. Namun, Randy justru meledak lagi, kali ini pada Cindy. Kau benar-benar tega. Sin, kau ingin lihat aku hancur, ya? Kau ingin lihat aku dan Lia jadi gelandangan? Cindy mendekat, berdiri tepat di hadapan Randy. Mata mereka saling mengunci. Aku tidak ingin lihat kau hancur, Ren. Aku hanya ingin kau merasakan sedikit saja dari sakit yang sudah kau tanamkan di dadaku. Kalau hari ini kau bingung harus tinggal di mana, ingatlah, aku lebih bingung saat pertama kali tahu kau menikah diam-diam dengan Lia. Kalau hari ini kau merasa kehilangan, ingatlah, aku sudah lebih dulu kehilangan kepercayaan, harga diri, dan kebahagiaanku. Suasana memanas. Napas Randy memburu. Lia menangis tertahan. Barang-barang masih tercecer di ruang tamu. Koper Lia, berkas Randy, foto-foto lama yang entah kenapa jatuh dari meja. Randy akhirnya menghantam meja dengan kepalan tangan. Dua, suaranya menggema. Cindy, kau akan menyesal melakukan ini. Cindy tidak mundur sedikit pun. Tidak, Ren. Justru aku akan menyesal kalau terus diam, terus membiarkanmu menginjakku dengan alasan cinta. Kau boleh marah, kau boleh benci, tapi malam ini, aku yang menang. Dan kau harus belajar menerima. Randy terengah, wajahnya penuh amarah bercampur frustrasi. Lia hanya bisa menangis di pojok sofa, merasa terjebak dalam badai yang tidak bisa ia kendalikan. Cindy mengambil tasnya, melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Aku sudah cukup lama diam, Mas. Kini giliranku bicara, dan tindakanku lebih keras daripada kata-kata. Rumah ini bukan lagi rumahmu. Ingat itu. Bam, pintu ditutup keras. Suara langkah mobilnya menjauh meninggalkan rumah besar itu. Di dalam, Randy jatuh terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Lia mendekat, tapi ia menepis. Kau lihat apa yang kau buat aku hadapi sekarang, Lia? Kita bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Lia menangis, Mas, jangan salahkan aku hanya... Diam. Randy berteriak. Ia memukul tembok, lalu menatap sekeliling rumah yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Hatinya diliputi rasa marah, sakit, dan sekaligus sadar. Cindy memang punya kuasa penuh atas rumah itu. Ia bisa marah sebesar apapun, tapi tidak bisa mengubah kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, Randy benar-benar merasa kalah. Langkah kaki Cindy terdengar mantap menuruni anak tangga rumah besar yang sebentar lagi hanya tinggal kenangan. Di tangannya, sebuah koper berwarna hitam. Mobil mewahnya sudah menunggu di halaman, mesinnya menyala pelan. Angin sore bertiup, menggoyangkan dedaunan pohon ketapang di halaman, seolah ikut menyaksikan akhir sebuah kisah panjang. Wajah Cindy tenang. Terlalu tenang.
Tenang yang justru membuat siapapun di sekitarnya merasa terancam. Ketenangan itu bukan tanda damai, melainkan tanda bahwa sebuah keputusan sudah final, tak bisa diganggu-gugat. Randy muncul dari pintu, wajahnya merah padam. Lia mengikuti dari belakang, matanya sembab karena menangis terlalu lama. Randy menahan langkah Cindy di depan mobil. "Jangan pergi begitu saja, Cindy. Kita belum selesai bicara," teriaknya dengan suara bergetar. Cindy berhenti, lalu menoleh pelan. "Apalagi yang perlu dibicarakan, Mas? Bukankah semuanya sudah jelas? Rumah sudah bukan milikmu, dan hatiku sudah lama bukan milikmu." Ucapan itu seperti hantaman keras di dada Randy. Ia melangkah maju, tangannya mengepal, suaranya meninggi. "Kau pikir semua masalah bisa selesai hanya karena kau menjual rumah ini? Kau pikir kau bisa lari seenaknya? Aku tidak akan biarkan." Tapi sebelum Randy bisa melanjutkan, Cindy membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Dengan gerakan tenang, ia melemparkan amplop itu ke arah Randy. Surat itu jatuh tepat di kakinya. "Kalau kau masih merasa aku milikmu, bacalah itu," kata Cindy dingin. Randy menunduk, mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Perlahan ia sobek segelnya, dan ketika matanya membaca baris pertama, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Gugatan cerai. Wajah Randy mendadak kosong. Amarah yang tadi membara seketika padam, seperti api yang disiram air. Nafasnya tersengal. Ia membaca lagi dan lagi, berharap ada kesalahan, berharap matanya salah melihat. Tapi tidak. Surat itu nyata. Tanda tangan Cindy tertera jelas di bawahnya. Lia yang berdiri di belakang tertegun, menutup mulut dengan tangannya. "Cerai?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Cindy menatap mereka berdua, matanya penuh keteguhan. "Ya, cerai. Aku sudah cukup sabar, Mas. Aku sudah cukup lama menahan sakit. Kini saatnya aku melepaskanmu. Anggap saja kau bebas. Kau bisa bersama Lia tanpa harus menyembunyikan, tanpa harus merasa bersalah padaku. Bukankah itu yang kau inginkan?" "Tidak," suara Randy tercekat. "Tidak, Sin. Jangan begini. Aku memang salah. Aku hilaf. Tapi jangan hancurkan semuanya dengan perceraian." Cindy tersenyum tipis, senyum yang penuh luka tapi juga kelegaan. "Yang menghancurkan bukan aku, Ren. Kau sendiri yang menghancurkannya saat memilih menikah siri di belakangku. Surat itu hanyalah akhir yang wajar dari pengkhianatanmu." Randy melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. "Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku janji akan berubah. Aku janji." "Janji?" Cindy memotong dengan tajam. "Janji apalagi yang bisa kupercaya darimu, Ren? Kau pernah berjanji di depan penghulu, di hadapan Tuhan, untuk setia padaku. Dan lihat, apa yang kau lakukan dengan janji itu? Kau injak, kau hancurkan, lalu kau tawarkan janji baru seolah aku masih bodoh untuk percaya." Randy terdiam, tubuhnya goyah, wajahnya kehilangan arah. Lia maju selangkah, suaranya lirih. "Mbak, kalau ini karena saya, maafkan saya. Saya hanya..." Cindy menoleh tajam, membuat Lia langsung menunduk. "Kau tidak perlu minta maaf padaku, Lia. Kau tahu betul apa yang kau lakukan. Kau tahu betul kau masuk rumah tangga orang lain. Kau mungkin bisa merebut suamiku, tapi kau tidak akan pernah bisa merebut kekuatanku. Dan hari ini, aku buktikan itu." Hening panjang menyelimuti halaman rumah. Hanya suara mesin mobil Cindy yang bergetar pelan, dan desiran angin sore. Randy masih menggenggam surat cerai itu dengan tangan bergetar. Air mata mulai jatuh, tapi bukan hanya karena sedih, juga karena rasa kalah yang begitu nyata. Cindy meraih gagang pintu mobilnya. Sebelum masuk, ia menatap Randy untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal, Mas. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu. Aku sudah selesai." Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan lampu, dan dalam hitungan detik, mobil mewah itu melaju meninggalkan halaman rumah besar. Debu mengepul, menyisakan Randy dan Lia berdiri kaku, seakan dunia mereka runtuh. Randy yang hancur. Randy masih berdiri di tempat,
menatap kosong ke jalan yang baru saja dilalui mobil Cindy. Surat cerai itu tergenggam erat di tangannya, kusut karena terlalu keras diremas. Lia mendekat pelan. "Mas." "Diam, Lia," suara Randy rendah, parau. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Bukan sekadar rumah, bukan sekadar kenyamanan, tapi juga sesuatu yang jauh lebih dalam. Wibawanya, cintanya, dan pengakuan yang dulu ia dapat dari Cindy. Ia teringat semua momen bersama Cindy. Bagaimana perempuan itu mendampinginya sejak awal, saat karirnya masih terseok, saat keuangan mereka pas-pasan, saat hidup belum semewah sekarang. Dan kini, semuanya berakhir hanya karena ia tidak bisa menjaga hatinya. Lia berdiri di samping, merasa tidak berdaya. "Mas, kita masih bisa memulai lagi. Kita cari rumah lain. Kita?" "Tidak." Randy menoleh tajam, suaranya pecah. "Kau tidak mengerti, Lia. Dia sudah pergi. Dia sudah menyerahkan surat cerai. Kau tahu apa artinya? Semua ini benar-benar berakhir." Lia tercekat, air matanya jatuh. "Tapi aku di sini untukmu, Mas." Randy menepis tangannya kasar. "Kau pikir itu cukup? Kau pikir kehadiranmu bisa menggantikan Cindy? Kau salah besar, Lia. Kau salah besar." Lia terdiam, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kemenangan yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi beban. Ia memang mendapatkan Randy, tapi ia juga kehilangan ketenangan, bahkan sekarang ia kehilangan tempat tinggal. Ketenangan di balik kepergian. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju menuju pusat kota, Cindy duduk dengan wajah tenang. Tangannya menggenggam kemudi erat, tapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ada luka yang masih terbuka, ada air mata yang masih ingin jatuh, tapi di balik itu semua ada rasa lega. Ia sudah mengambil langkah yang tepat. Ia tidak lagi terikat pada janji palsu, tidak lagi terjebak dalam rumah yang penuh kepalsuan. Kini ia bebas menentukan arah hidupnya sendiri. Di kursi penumpang depan, koper hitamnya tergeletak, simbol perjalanannya yang baru. Cindy berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah selesai dengan masa lalu. Kini aku akan memulai hidup baru. Hidup yang tidak lagi menaruh harapan pada seseorang yang tidak tahu cara menjaga." Mobil itu melaju semakin jauh, meninggalkan rumah besar, meninggalkan Randy dan Lia, meninggalkan semua luka. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berani mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Mobil mewah itu terus melaju menembus jalan kota yang ramai, lampu-lampu neon berkelebat melewati kaca jendela. Cindy menggenggam erat setir, wajahnya tetap tenang, meski di dalam dadanya badai masih belum sepenuhnya reda. Setiap tarikan napasnya terasa berat, seolah ada gumpalan emosi yang tak mudah hilang hanya dengan pergi meninggalkan rumah besar itu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Bebas dari kepura-puraan, bebas dari kebohongan, bebas dari peran yang memaksanya diam dan bertahan hanya demi menjaga nama rumah tangga yang sebenarnya sudah retak. Tangannya sempat bergetar, mengingat sorot mata Randy yang kosong ketika membaca surat cerai darinya. Sorot mata yang dulu penuh keyakinan dan janji, kini hampa tak berdaya. Ada bagian kecil dalam hati Cindy yang masih merasakan perih. Karena pada dasarnya, ia pernah mencintai lelaki itu dengan segenap jiwa. Ia pernah menyerahkan hidupnya, waktunya, seluruh pengharapannya pada Randy. Luka pengkhianatan tidak akan pernah terasa ringan, bahkan meski ia sudah mengambil keputusan tegas. Di dalam kepalanya, kilasan kenangan itu terus berputar. Malam pertama pernikahan mereka, Randy menatapnya dengan janji setia. Tahun-tahun awal pernikahan yang penuh kesederhanaan, bagaimana mereka menabung sedikit demi sedikit untuk membeli mobil pertama, bagaimana mereka tertawa di dapur kecil karena gagal memasak resep baru. Cindy mengingat semua itu, dan setiap kenangan indah berubah menjadi pisau yang mengirisnya sekarang. Namun, ia menolak untuk larut. Setiap kali rasa sesak itu muncul, ia mengingat satu hal. Randy yang pulang larut malam, Randy yang menyembunyikan rahasia, Randy yang membawa Lia masuk ke dalam rumahnya sendiri tanpa rasa bersalah. Bayangan itu cukup untuk menguatkan tekadnya. Mobilnya berhenti di sebuah apartemen mewah di pusat kota.
apartemen yang sejak lama sudah ia siapkan sebagai investasi pribadi. Ia menatap gedung tinggi itu, berdiri angkuh di antara gemerlap lampu kota. Malam ini, apartemen itu bukan lagi sekadar investasi, melainkan simbol kebebasan barunya. Ia membawa kopernya masuk, menyapa satpam dengan senyum sopan, lalu naik lift menuju lantai atas. Begitu pintu apartemen terbuka, udara baru menyambutnya. Tidak ada aroma asing dari parfum orang lain, tidak ada bayangan Lia yang tersenyum penuh percaya diri, tidak ada jejak langkah Randy yang selalu menuntut pengertian. Apartemen itu sunyi, hanya ada dirinya. Cindy meletakkan koper, melepas mantel, lalu duduk di sofa. Pandangannya menerawang ke langit malam melalui jendela besar. Kota tampak berkilau, kendaraan berderet, kehidupan terus berjalan, seolah tidak peduli pada luka yang sedang ia rasakan. Cindy menarik napas panjang. Air matanya akhirnya jatuh. Ia biarkan saja, tanpa berusaha menahannya. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan pelepasan. Semua sakit yang ia simpan selama ini, semua marah yang ia pendam, kini mengalir bersama air mata. Ia menangis bukan karena ingin kembali, tapi karena benar-benar ingin melepaskan. "Cukup, Sin," bisiknya pada diri sendiri, suara serak. "Kau sudah cukup lama diperlakukan seolah kau tidak penting. Kau sudah cukup lama jadi orang yang diam. Kau bukan perempuan yang diciptakan untuk menjadi pilihan kedua." Tangisnya mereda perlahan. Ia mengusap wajahnya, lalu bangkit. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke kamar tidur apartemen, membuka koper, dan menata pakaiannya satu persatu. Gerakan sederhana itu terasa seperti simbol, menata kembali hidupnya yang baru. Setiap lipatan baju yang ia letakkan di lemari adalah pernyataan bahwa ia siap memulai ulang. Di meja samping ranjang, ia meletakkan dokumen perceraian, bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah berani mengambil keputusan yang tidak semua orang mampu. Banyak perempuan memilih bertahan meski disakiti, demi nama, demi anak, demi gengsi. Tapi Cindy tahu, bertahan bukan berarti bahagia. Dan ia memilih bahagia, meski harus berakhir sendiri. Malam itu, ia berbaring di ranjang baru. Tidak ada Randy di sampingnya, tidak ada Lia yang menyusup dengan kepercayaan diri palsu, hanya dirinya sendiri. Sunyi, tapi damai. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lebih lega. Luka itu masih ada, tapi kini ia tahu, luka bisa sembuh jika ia berhenti membiarkan orang lain mengirisnya terus-menerus. Keesokan harinya, Cindy bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan secangkir kopi hitam. Sambil duduk di balkon, ia memandang kota yang baru terbangun. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan, langit perlahan berubah biru. Di detik itu, ia merasakan kehidupan baru menantinya. Ponselnya bergetar. Nama Randy muncul di layar. Untuk sesaat, hatinya masih bergetar. Ada bagian kecil dirinya yang ingin menjawab, ingin mendengar suara Randy lagi, meski hanya sekadar memastikan bahwa semua ini nyata. Tapi ia tahu, itu hanya jebakan nostalgia. Dengan tegas, ia menekan tombol merah. Sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. "Cindy, maafkan aku. Jangan ajukan cerai, aku janji akan berubah. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Cindy membaca pesan itu sambil tersenyum pahit. Kata-kata manis itu datang terlalu terlambat. Janji yang sama pernah ia dengar berkali-kali, tapi apa gunanya janji jika selalu diingkari? Ia mengetik balasan singkat. "Aku sudah bisa hidup tanpamu, Ren. Sekarang giliranku belajar bahagia tanpa harus menunggu janji palsu." Setelah mengirim pesan itu, ia menutup ponselnya, meletakkannya di meja, lalu menyeruput kopinya. Pahit, tapi hangat. Sama seperti hidupnya sekarang. Pahit karena luka, tapi hangat karena kebebasan. Hari-hari berikutnya, Cindy mulai membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Ia kembali aktif mengurus bisnis kecil yang dulu sempat ia tinggalkan, karena terlalu sibuk mendampingi Randy. Ia menghubungi teman-teman lama, membangun jaringan baru, bahkan mulai berani menghadiri acara sosial sendirian. Banyak yang terkejut melihatnya, banyak pula yang berbisik-bisik, tapi ia tidak peduli.
Setiap kali ia melangkah keluar dengan kepala tegak, ia merasa sedang menegaskan sesuatu pada dunia. Bahwa ia kuat, bahwa ia tidak hancur meski dikhianati, bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Randy beberapa kali mencoba menghubunginya lagi, bahkan datang ke apartemen. Tapi Cindy tidak pernah membiarkan ia masuk. Dari balik pintu, ia hanya berkata sekali, dengan suara tegas, "Jangan datang lagi, Mas. Hidupku bukan untukmu lagi." Lia pun kabarnya tidak betah hidup bersama Randy setelah mereka kehilangan rumah. Desas-desus menyebar bahwa hubungan mereka mulai retak. Namun, Cindy tidak lagi tertarik untuk tahu lebih jauh. Hidupnya kini bukan tentang Randy, bukan tentang Lia. Hidupnya hanya tentang dirinya sendiri. Pada suatu malam, Cindy berdiri di balkon apartemen. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma kebebasan. Ia menatap ke langit, tersenyum tipis. Dalam hati ia berkata, "Aku bukan perempuan yang diciptakan untuk menjadi pilihan kedua. Aku berharga, aku pantas dicintai dengan setia, dan aku pantas bahagia." Kalimat itu terngiang-ngiang dalam dirinya, menjadi mantra baru yang ia ulangi setiap kali rasa sepi datang, setiap kali bayangan Randy mencoba menyusup. Dan semakin sering ia mengucapkannya, semakin kuat pula ia berdiri. Cindy tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada tantangan, akan ada sepi, mungkin akan ada luka baru. Tapi satu hal sudah ia pastikan. Tidak ada lagi ruang bagi pengkhianatan, tidak ada lagi tempat bagi janji kosong. Ia sudah menutup pintu itu untuk selamanya. Dan malam itu, di tengah gemerlap kota, Cindy benar-benar merasa bebas. Untuk pertama kalinya, kebebasan itu terasa lebih indah daripada cinta apapun yang pernah ia terima. Mobil hitam itu meluncur pelan di jalan raya malam yang lengang. Lampu kota berkelip-kelip, memantul di permukaan kap mobil yang mengilap, seakan ikut merayakan kepergian seorang perempuan yang baru saja menutup bab kelam hidupnya. Cindy duduk di balik kemudi, wajahnya diterangi cahaya dashboard, matanya menatap lurus ke depan. Di dalam kepalanya, suara-suara masa lalu masih samar terdengar. Suara tawa Randy, suara amarahnya, bahkan suara Lia yang penuh kepercayaan diri. Tapi semakin jauh mobil itu melaju, semakin kabur pula suara-suara itu. Seolah-olah semua kenangan, semua luka, semua air mata yang pernah ia tahan, tertinggal di belakang bersama rumah besar yang kini bukan lagi miliknya. Cindy menghela napas panjang. Tangannya menggenggam setir dengan mantap. Tidak ada lagi getar ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan. Di dadanya, ada ruang kosong yang perlahan terisi dengan sesuatu yang baru, keberanian. Kaca spion memantulkan bayangan samar jalan yang telah ia tinggalkan. Ia sempat menoleh sebentar, hanya untuk memastikan dirinya benar-benar sudah pergi. Lalu ia tersenyum tipis, sebelum berbisik pelan, seolah menegaskan kepada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menoleh lagi." Mobilnya semakin kencang melaju. Angin malam masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, menyingkap helai-helai rambutnya, menyapu wajahnya yang masih menyimpan sisa air mata. Namun kali ini, air mata itu bukan karena kelemahan, melainkan tanda bahwa ia benar-benar melepaskan. Setiap kilometer yang ia tempuh adalah jarak yang memisahkannya dari pengkhianatan. Setiap tikungan yang ia lalui adalah belokan menuju arah baru. Jalan raya malam itu bagaikan lembaran putih panjang yang siap ia isi dengan cerita baru, tanpa bayangan gelap masa lalu. Ia sempat berhenti di sebuah lampu merah. Mesin mobilnya bergetar halus, suara klakson dari kendaraan lain terdengar samar. Di seberang jalan, ia melihat sebuah keluarga kecil berjalan bergandengan tangan. Ada seorang anak kecil yang tertawa, ditarik lembut oleh ayahnya, sementara sang ibu tersenyum hangat. Pemandangan sederhana itu menusuk dadanya. Ada perih, karena ia tahu keluarga seperti itu pernah ia impikan bersama Randy. Tapi alih-alih membuatnya lemah, perasaan itu justru menguatkan tekadnya. Ia sadar, kebahagiaan tidak harus datang dari orang yang sama. Kebahagiaan bisa ia ciptakan sendiri, tanpa harus bergantung pada janji siapapun. Lampu hijau menyala. Mobil kembali bergerak. Dalam benaknya, ia mulai menyusun bayangan tentang masa depan. Ia akan membesarkan bisnisnya, ia akan membuktikan bahwa ia mampu berdiri tegak di tengah dunia yang keras. Ia akan membuka pintu untuk pertemanan baru, mungkin juga cinta baru,
Tapi ia tidak akan pernah lagi mengizinkan dirinya diperlakukan sebagai pilihan kedua. Ia mengingat kata-kata yang sudah menjadi mantra bagi dirinya sejak malam itu, "Aku berharga. Aku pantas dicintai dengan setia. Aku pantas bahagia." Kalimat itu berputar di kepalanya, seperti irama yang mengiringi setiap putaran roda mobil. Kota perlahan tertinggal di belakang. Jalanan semakin sepi, digantikan deretan pepohonan yang terhampar di sisi kiri dan kanan. Bulan menggantung di langit, bundar sempurna, cahayanya menembus kaca depan mobil, menerangi jalan panjang yang terbentang di hadapannya. Cindy membuka jendela sedikit lebih lebar, merasakan angin malam menerpa wajahnya. Ada rasa dingin, tapi juga segar. Ia menutup mata sejenak sambil tetap menjaga laju mobil, membiarkan angin itu membawa pergi sisa-sisa kepedihan yang masih menempel di dirinya. Saat membuka mata, wajahnya benar-benar tenang. Ia tahu, luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi luka bukan lagi beban. Luka hanyalah tanda bahwa ia pernah berjuang, pernah disakiti, dan akhirnya berani bangkit. Perlahan, senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang bukan dipaksakan, bukan untuk menyembunyikan kesedihan, melainkan senyum yang lahir dari keteguhan hati. Mobil terus melaju. Di dalam kabin yang sunyi, hanya ada suara mesin dan deru angin, tapi di dalam diri Cindy ada musik baru yang mulai berputar. Musik kebebasan, musik keberanian, musik seorang perempuan yang menolak jadi pilihan kedua. Tanpa menoleh lagi, Cindy meninggalkan semuanya. Rumah besar, masa lalu, air mata, pengkhianatan, semua ia tinggalkan jauh di belakang. Yang tersisa hanya dirinya, jalan panjang di depan, dan keyakinan bahwa ia akan menemukan hidup yang benar-benar ia inginkan. Dan di malam itu, dengan roda mobil yang terus berputar, Cindy resmi membuka bab baru. Bab tentang dirinya, bab tentang kebebasan, bab tentang seorang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, nama Cindy bukan lagi sekadar nama seorang istri yang pernah dikhianati. Ia berdiri sebagai seorang perempuan mandiri yang dikenal dalam dunia bisnis. Seorang pengusaha yang membangun perusahaannya dari dasar dengan keringat dan luka yang pernah ia alami. Ia tak lagi dikenal sebagai istri Randy, melainkan sebagai Cindy, seorang perempuan yang berani memilih dirinya sendiri. Senyum di wajahnya kini bukan senyum yang dipaksakan, melainkan senyum tulus seorang yang akhirnya menemukan kebahagiaan dalam jalannya sendiri. Di sebuah sore, ia duduk di balkon apartemen mewah yang kini telah menjadi rumahnya yang sesungguhnya. Kopi hangat di tangannya mengepulkan aroma tenang, sementara kota di hadapannya berkilau dengan kehidupan yang terus berjalan. Di meja samping, sebuah bingkai kecil berdiri tegak, foto dirinya tersenyum lepas dalam sebuah acara penghargaan bisnis. Ia menatapnya sebentar, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Randy dan Lia hanyalah nama samar yang perlahan memudar dalam ingatannya. Mereka tidak lagi punya kuasa untuk membuatnya marah, sedih, atau hancur. Mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang telah ia tinggalkan bersama rumah besar itu. Kini, Cindy tahu bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Luka adalah awal dari perjalanan baru. Dan ia telah membuktikan bahwa seorang perempuan bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, ketika ia menolak untuk dijadikan pilihan kedua. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, memantulkan cahaya jingga ke wajahnya. Cindy menghela napas lega, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalimat yang dulu ia ucapkan dengan getir, kini dengan penuh keyakinan. Aku berharga. Aku pantas dicintai. Dan aku pantas bahagia. Dan dengan itu, kisahnya benar-benar dimulai. Bukan kisah tentang rumah besar yang pernah ia tinggalkan, bukan kisah tentang pengkhianatan yang menyakiti hati, melainkan kisah seorang perempuan yang menemukan kembali dirinya, dan hidup baru yang tak lagi dibayangi siapapun.